Pernahkah ada satu orang dalam hidup yang tidak sekadar menyakiti, tetapi meninggalkan bekas yang lama tidak hilang? Bukan luka di tubuh, melainkan luka yang diam-diam menggerogoti pikiran, mengusik ketenangan dan muncul kembali saat malam tiba. Bukan sekali dua kali, tapi berulang. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja menekan titik terlemah batin. Yang lebih mengganggu bukan perbuatannya, melainkan satu pertanyaan yang terus berputar. Mengapa orang seperti itu terlihat baik-baik saja, sementara yang terluka justru harus menata ulang hidupnya? Ada jenis kejahatan yang tidak pernah muncul di pengadilan. Tidak ada darah, tidak ada jeritan. Namun dampaknya lebih dalam dari luka fisik. Orang-orang seperti ini pandai menyembunyikan niatnya, lihai memainkan peran dan sangat menikmati kekuasaan atas perasaan orang lain. Dan pertanyaannya berubah menjadi lebih tajam. Apakah orang jahat memang selalu menang? Banyak yang mengira melawan orang jahat harus dengan teriakan, kemarahan, atau pembuktian panjang. Padahal justru disitulah banyak yang jatuh lebih dalam. Karena orang jahat tidak hidup dari kebenaran, mereka hidup dari reaksi. Semakin keras perlawanan yang emosional, semakin kuat rasa berkuasa yang mereka rasakan. Pernah disadari satu hal yang jarang dibicarakan. Orang jahat tidak takut pada orang kuat. Mereka juga tidak takut pada orang pintar. Yang benar-benar mereka takuti adalah orang yang memahami cara kerja batin manusia. Karena kejahatan yang paling efektif tidak bekerja di tangan, melainkan di pikiran. Mungkin selama ini ada satu kesalahan besar, bukan karena terlalu lemah, bukan karena terlalu baik, tetapi karena bermain di medan yang salah. Orang jahat tidak bisa dikalahkan dengan cara biasa. Mereka tidak tumbang oleh logika, nasihat, atau permohonan keadilan. Mereka runtuh ketika mekanisme batin yang menopang kejahatannya diputus dari akarnya. Dan inilah yang jarang diajarkan. Bayangkan seseorang yang hidup dari manipulasi, yang merasa kuat karena bisa mengendalikan emosi orang lain, yang menikmati kekacauan batin yang ia ciptakan. Apa yang terjadi jika semua sumber kendali itu tiba-tiba menghilang? Bukan diserang, bukan dipermalukan, tetapi dicabut satu persatu. Di titik itulah ketakutan mereka muncul. Bukan ketakutan karena ancaman luar, melainkan karena kehilangan pijakan di dalam diri sendiri. Pembahasan ini tidak akan membicarakan cara menyakiti balik. Tidak ada kekerasan, tidak ada balas dendam murahan. Yang dibahas adalah cara membuat orang jahat hancur oleh struktur batinnya sendiri. Karena sejatinya orang jahat tidak pernah benar-benar kuat. Mereka hanya bergantung pada satu hal, akses terhadap kehidupan orang lain. Saat akses itu tertutup, saat kendali itu hilang, yang tersisa hanyalah kekosongan, kecemasan, dan kehancuran perlahan. Pertanyaannya sekarang, siapkah untuk memahami cara yang tidak pernah diajarkan ini? Cara yang tidak ribut, tidak dramatis, tetapi membuat orang yang menyakiti kehilangan kuasa tanpa bisa berbuat apa-apa. Jika ya, maka 8 cara ini bukan sekadar pembahasan. Ini adalah peta keluar dari lingkaran luka, dan semuanya dimulai sekarang. Cara pertama, cabut sumber kendali emosional. Orang jahat tidak hidup dari kekuatan fisik. Mereka hidup dari kendali emosional. Selama emosi masih bisa disentuh, dipancing, atau diguncang, selama itu pula mereka merasa berkuasa. Banyak yang tidak sadar bahwa setiap rasa marah yang meledak, setiap penjelasan panjang, setiap pembelaan diri, justru memperpanjang umur kekuasaan mereka. Bukan karena salah, tetapi karena emosi adalah bahan bakar utama kejahatan batin. Orang jahat sangat peka terhadap perubahan emosi. Nada suara, pilihan kata, bahkan jeda respons. Semuanya dibaca sebagai sinyal. Dari sanalah mereka tahu. Masih ada celah, masih ada pengaruh, masih ada kendali. Saat kendali emosional dicabut, kegelisahan mulai muncul. Bukan di permukaan tetapi di dalam. Karena orang jahat tidak pernah siap menghadapi ruang kosong. Tempat di mana tidak ada reaksi yang bisa dimanfaatkan. Yang perlu dipahami, mencabut kendali emosional bukan berarti menahan perasaan, melainkan menghentikan pemberian akses. Perasaan tetap ada, tetapi tidak lagi disajikan sebagai konsumsi bagi siapapun. Di titik ini perubahan besar terjadi. Orang jahat mulai kehilangan arah. Mereka mencoba memancing dengan cara lama, namun tidak menemukan respons yang biasa mereka kuasai. Dan saat upaya itu gagal, muncul satu hal yang selalu mereka sembunyikan, ketakutan. Ketakutan karena kendali hilang. Ketakutan karena tidak lagi menjadi pusat reaksi. Ketakutan karena pengaruh yang dulu terasa mutlak kini tak lagi bekerja. Orang jahat sangat bergantung pada keterlibatan emosional orang lain. Tanpa itu mereka harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan disitulah banyak dari mereka runtuh. Yang sering tidak disadari,
Mencabut kendali emosional lebih menyakitkan daripada konfrontasi langsung. Karena tidak ada yang bisa diserang, tidak ada yang bisa dipelintir, tidak ada bahan untuk dimainkan. Di tahap ini orang jahat mulai membuat kesalahan. Ucapan mereka tidak lagi presisi, langkah mereka terburu-buru, manipulasi terasa kasar dan mudah terbaca. Semua itu terjadi bukan karena ada serangan, tetapi karena sumber daya utama mereka sudah diambil. Inilah awal kehancuran, bukan kehancuran yang berisik, melainkan kehancuran yang senyap namun pasti. Dan ini baru langkah pertama. Cara yang kedua, hancurkan kebutuhan untuk dipahami. Salah satu senjata paling halus yang membuat orang jahat tetap berkuasa adalah harapan untuk dipahami. Selama masih ada keinginan agar mereka mengerti, menyadari atau mengakui kesalahan, selama itu pula kendali belum sepenuhnya lepas. Orang jahat tidak hidup dari kesadaran moral, mereka hidup dari pembenaran diri. Apapun yang terjadi selalu bisa diputar, selalu bisa dialihkan, selalu bisa dibuat seolah masuk akal. Disinilah banyak orang terjebak, bercerita panjang, menjelaskan niat, menunggu satu kalimat pengakuan yang tidak pernah datang. Dan setiap penjelasan itu, tanpa disadari adalah bentuk investasi emosional. Semakin besar investasi, semakin kuat ikatan batin yang mengikat. Ketika kebutuhan untuk dipahami dihancurkan, sesuatu yang besar terjadi. Rantai psikologis terputus, karena orang jahat kehilangan satu hal penting, posisi sebagai penilai kebenaran. Mereka terbiasa berada di atas, seolah punya kuasa menentukan siapa benar dan siapa salah. Saat posisi itu diambil, ego mereka terguncang. Yang muncul bukan penyesalan melainkan kebingungan. Karena selama ini kekuasaan mereka bertumpu pada satu asumsi, bahwa mereka layak didengarkan, dipertimbangkan dan dijadikan pusat klarifikasi. Saat asumsi itu runtuh, permainan berubah. Orang jahat mulai menunjukkan wajah aslinya. Nada bicara menjadi lebih kasar, argumen menjadi berulang, cerita mulai bertabrakan satu sama lain. Semua itu tanda satu hal, mereka kehilangan kendali atas narasi. Dan manusia yang kehilangan kendali atas narasi akan panik. Karena tanpa narasi tidak ada pembenaran. Tanpa pembenaran tidak ada rasa aman. Menghancurkan kebutuhan untuk dipahami bukan tindakan dingin. Ini adalah keputusan sadar untuk tidak lagi menyerahkan makna hidup kepada orang yang salah. Begitu keputusan ini kokoh, orang jahat mulai mengecil. Bukan secara fisik tetapi secara psikologis. Pengaruhnya memudar. Kata-katanya kehilangan bobot. Kehadirannya tidak lagi menentukan arah batin. Dan di titik inilah, kehancuran pelan-pelan bekerja, karena orang jahat hanya kuat selama masih ada yang ingin dipahami olehnya. Cara ketiga, keluar dari arena permainan mereka. Setiap orang jahat selalu menciptakan arena adu argumen, arena pembuktian, arena benar dan salah. Dan satu kesalahan besar yang sering terjadi adalah masuk ke arena itu. Di arena tersebut, orang jahat selalu unggul, bukan karena mereka benar, tetapi karena mereka tidak bermain dengan hati. Mereka memutar logika, memelintir fakta, dan mengubah aturan di tengah permainan. Siapapun yang masih membawa nurani akan kelelahan lebih dulu. Orang jahat paham satu hal, kebenaran tidak penting. Yang penting siapa yang menguasai panggung. Ketika seseorang menolak arena itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Permainan berhenti, bukan karena kalah, melainkan karena tidak ada lagi permainan. Dan orang jahat sangat membenci kondisi ini, karena tanpa arena, mereka tidak tahu harus menyerang dari mana. Keluar dari arena bukan berarti lari. Ini adalah keputusan strategis, keputusan untuk tidak lagi mengorbankan energi batin, demi memenangkan permainan yang sejak awal curang. Begitu arena ditinggalkan, orang jahat mulai kehilangan identitas, karena sebagian besar identitas mereka dibangun dari konflik. Tanpa konflik, mereka kebingungan. Tanpa perlawanan, mereka kehilangan arah. Tanpa panggung, mereka merasa tidak terlihat. Di titik ini sering muncul upaya terakhir, provokasi halus, sindiran, cerita yang diputar ulang. Semua itu bukan tanda kekuatan, melainkan tanda keputusasaan. Karena orang jahat hanya berfungsi ketika ada lawan. Tanpa lawan, mereka hanyalah suara kosong yang menggema di ruang sepi. Keluar dari arena membuat satu hal jelas. Kekuatan sejati bukan pada kemenangan argumen, melainkan pada hak untuk memilih medan. Dan ketika medan itu tidak lagi mereka kuasai, kehancuran mulai bekerja dari dalam. Ini bukan akhir, ini baru awal tekanan batin yang sebenarnya. Cara keempat, naikkan standar hidup batin. Orang jahat tidak terlalu peduli pada status jabatan atau pencapaian luar. Yang benar-benar mengusik mereka adalah kenaikan standar hidup batin. Karena standar batin menentukan satu hal, siapa yang punya akses, siapa yang tidak.
Ketika standar hidup batin dinaikkan, batas menjadi jelas. Bukan batas yang diumumkan dengan keras, melainkan batas yang terasa lewat sikap, keputusan, dan cara merespons hidup. Di titik ini orang jahat mulai merasa tidak nyaman, bukan karena ada ancaman langsung, tetapi karena tidak lagi dianggap relevan. Mereka terbiasa berada di ruang batin orang lain, mengatur emosi, mengacaukan pikiran, dan mempengaruhi keputusan. Saat standar hidup batin naik, ruang itu tertutup dengan sendirinya. Yang terjadi selanjutnya sangat khas. Orang jahat mulai merasa kehilangan tempat. Ucapan mereka tidak lagi menggetarkan, pendapat mereka tidak lagi dicari. Dan bagi orang yang hidup dari pengaruh, ini adalah pukulan paling telak. Menaikkan standar hidup batin bukan soal menjadi dingin atau sombong. Ini tentang memilih apa yang pantas mendapat energi. Saat energi hanya diberikan pada hal-hal yang bernilai, orang jahat tersisih secara alami. Mereka bisa mencemooh, mereka bisa mengejek, namun semua itu hanyalah reaksi dari ego yang tersinggung. Karena orang jahat tidak tahan melihat seseorang tumbuh tanpa lagi membutuhkan validasi darinya. Di titik ini sering muncul upaya menjatuhkan, gosip, narasi buruk, pencitraan palsu. Namun justru di sanalah terlihat jelas siapa yang benar-benar naik dan siapa yang terjebak di tempat yang sama. Standar hidup batin yang tinggi menciptakan jarak alami, bukan jarak fisik melainkan jarak kualitas. Dan orang jahat selalu kalah di wilayah kualitas. Karena kejahatan tidak pernah tumbuh, ia hanya bertahan dengan cara menahan orang lain agar tidak naik. Saat standar hidup batin naik, orang jahat kehilangan satu hal penting, yaitu akses ke kehidupan yang sudah melampaui mereka. Dan disitulah ego mereka mulai hancur. Cara kelima, jadikan diri tak terbaca dan tak tertebak. Orang jahat hidup dari pola. Mereka mengamati, mencatat, lalu menekan di titik yang sama berulang kali. Selama pola itu bisa diprediksi, selama itu pula mereka merasa aman. Begitu pola hilang, kegelisahan muncul. Karena orang jahat tidak pandai beradaptasi tanpa kendali. Ketika seseorang tidak lagi merespons sesuai kebiasaan lama, tidak lagi bereaksi dengan ritme yang mereka kenal, peta permainan di tangan mereka robek. Dan manusia tanpa peta selalu panik. Ketakterbacaan bukan tentang bermain peran. Ini tentang tidak lagi hidup dalam skrip yang pernah dipelajari orang lain. Saat keputusan dibuat tanpa perlu menjelaskan, saat langkah tidak lagi mengikuti ekspektasi lama, orang jahat kehilangan pijakan. Yang terjadi setelahnya selalu sama. Mereka mencoba berbagai pendekatan, nada berubah-ubah, sikap menjadi inkonsisten. Semua itu tanda satu hal, bahwa kontrol sudah tidak bekerja. Orang jahat sangat tergantung pada prediksi. Jika satu langkah bisa ditebak, maka manipulasi bisa disiapkan. Namun saat langkah tidak lagi bisa diperkirakan, mereka hanya menebak-nebak dalam kecemasan. Di fase ini, banyak orang jahat mulai membuka topengnya, karena strategi halus gagal. Yang tersisa hanyalah reaksi mentah. Ketakterbacaan memaksa mereka menghadapi ketidakpastian. Dan ketidakpastian adalah wilayah yang sangat mereka benci. Karena di sana tidak ada kendali, tidak ada jaminan, tidak ada kuasa. Menjadi tak terbaca berarti tidak lagi hidup untuk disesuaikan dengan siapapun. Ini bukan tentang menyembunyikan diri, melainkan tentang hidup dengan pusat kendali yang tidak bisa diakses orang lain. Saat pusat kendali itu tertutup, orang jahat kehilangan arah, dan manusia yang kehilangan arah akan berjalan menuju kehancurannya sendiri. Cara keenam, putuskan narasi luka di dalam batin. Selama luka masih diceritakan ulang di dalam batin, ikatan dengan orang yang menyakiti belum benar-benar terputus. Bukan karena lemah, melainkan karena pikiran manusia bekerja melalui cerita. Apa yang terus diceritakan terus diberi energi. Orang jahat seringkali tidak hadir secara fisik, tetapi hidup subur dalam narasi batin orang lain. Setiap pengulangan cerita memberi mereka tempat. Disinilah kehancuran paling halus bekerja. Bukan lewat kehadiran, tetapi lewat ingatan yang terus dihidupkan. Memutus narasi luka bukan berarti menyangkal kejadian. Ini tentang mengakhiri pengulangan. Saat cerita berhenti diulang, energi berpindah. Yang dulu terasa berat mulai kehilangan daya tekan. Orang jahat kehilangan pengaruh bukan karena dilupakan, tetapi karena tidak lagi diberi ruang di dalam cerita hidup. Perubahan ini sangat terasa di batin. Pikiran menjadi lebih lapang. Emosi tidak lagi mudah tersentak oleh bayangan lama. Dan yang menarik, saat narasi luka terputus, orang jahat sering tiba-tiba muncul kembali. Entah lewat pesan, cerita dari orang lain, atau kebetulan aneh. Ini bukan kebetulan. Ini adalah reaksi dari ikatan yang melemah. Karena selama ini, mereka hidup dari keberadaan di dalam cerita orang lain. Saat cerita itu ditutup, mereka kehilangan tempat berpijak. Memutus narasi luka adalah bentuk kemerdekaan batin.
bukan memaafkan secara paksa, bukan melupakan secara pura-pura. Ini adalah keputusan sunyi. Kisah ini selesai, dan ketika kisah itu benar-benar selesai, orang jahat tidak punya jalan untuk kembali, karena mereka hanya bisa hidup di cerita yang belum ditutup. Cara ketujuh, hancurkan kebutuhan membuktikan diri. Orang jahat sangat senang melihat seseorang sibuk membuktikan diri, menjelaskan posisi, meluruskan cerita, membersihkan nama baik. Bagi orang jahat semua itu bukan ancaman. Itu justru tanda keterikatan, karena selama masih ada kebutuhan untuk membuktikan, selama itu pula kendali belum sepenuhnya lepas. Orang jahat tahu satu hal, siapa yang sibuk membuktikan diri, berarti masih menyerahkan penilaian hidupnya ke tangan orang lain. Dan disitulah mereka bermain. Setiap pembuktian adalah panggung, setiap klarifikasi adalah umpan, setiap usaha terlihat benar adalah energi yang bisa dimanfaatkan. Saat kebutuhan membuktikan diri dihancurkan, panggung runtuh. Tidak ada lagi yang perlu diyakinkan. Tidak ada lagi reputasi yang harus diselamatkan lewat mereka. Tidak ada lagi cerita yang harus diluruskan di hadapan orang yang salah. Dan inilah yang paling menyakitkan bagi orang jahat, yaitu kehilangan peran sebagai hakim. Mereka terbiasa menentukan citra, membentuk opini, menjatuhkan dengan cerita. Ketika tidak ada lagi yang merasa perlu membuktikan apapun, cerita mereka kehilangan daya. Yang muncul setelahnya adalah kegelisahan, karena tanpa perlawanan berupa pembuktian, tidak ada drama yang bisa dikendalikan. Orang jahat mulai terlihat berisik, narasi diulang-ulang, cerita dibesar-besarkan, namun semua itu terasa kosong, karena tidak ada lagi yang terpancing. Menghancurkan kebutuhan membuktikan diri bukan tentang menjadi acuh, ini tentang menarik kembali hak menilai diri sendiri. Saat hak itu kembali ke tempatnya, orang jahat tidak punya kuasa apapun, dan di titik ini yang tersisa bagi mereka hanyalah suara sendiri, yang tidak lagi didengar. Cara ke-8. Biarkan mereka runtuh oleh beban batin sendiri. Orang jahat selalu membawa beban kebohongan, beban manipulasi, beban topeng yang harus terus dijaga agar tidak runtuh. Masalahnya beban itu tidak pernah ringan. Ia menumpuk, pelan tapi pasti. Selama masih ada korban yang terikat, beban itu terbagi. Namun ketika semua ikatan terputus, beban itu jatuh kembali ke pemiliknya. Dan tidak semua orang sanggup menanggung dirinya sendiri. Orang jahat sering terlihat kuat di luar, tenang, percaya diri, seolah tidak tersentuh. Padahal di dalam selalu ada kegelisahan, takut terbongkar, takut kehilangan kendali, takut tidak lagi relevan. Saat tidak ada lagi akses ke kehidupan orang lain, ketakutan itu tidak punya tempat untuk dilampiaskan. Ia berputar di dalam kepala. Di titik ini, kehancuran bekerja dengan caranya sendiri. Bukan lewat konfrontasi, bukan lewat hukuman langsung, melainkan lewat konflik batin yang terus membesar. Orang jahat mulai bermasalah dengan orang lain, lalu dengan lingkungannya, dan akhirnya dengan dirinya sendiri. Karena siapapun yang terbiasa hidup dari manipulasi, akan kesulitan hidup dengan kejujuran batin. Yang sering terjadi, mereka mencari korban baru. Namun tidak semua korban bisa dikuasai seperti sebelumnya. Setiap kegagalan menambah luka ego, dan ego yang terus terluka akan berbalik melukai pemiliknya. Inilah kehancuran yang paling nyata, tidak dramatis, tidak cepat, namun tidak terelakkan. Orang jahat tidak jatuh karena diserang, mereka jatuh karena tidak pernah membereskan batinnya sendiri. Saat semua akses tertutup, saat semua kendali hilang, yang tersisa hanyalah diri mereka, berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan bagi banyak orang jahat, itu adalah hukuman paling berat, karena tidak ada tempat untuk bersembunyi dari batin yang kacau. 8 cara ini bukan tentang mengalahkan orang lain. Ini tentang mengakhiri pengaruh orang jahat atas kehidupan batin. Karena sejak awal masalahnya bukan seberapa kuat kejahatan itu. Masalahnya adalah seberapa lama akses diberikan. Orang jahat tidak hidup dari keberanian. Mereka hidup dari celah, dari emosi yang belum selesai, dari kebutuhan dipahami, dibenarkan, dan dibuktikan. Saat celah itu satu persatu ditutup, kekuatan yang terlihat besar mulai mengecil. Bukan karena ada serangan, melainkan karena sumber dayanya habis. Yang runtuh bukan hanya pengaruh mereka, tetapi juga ilusi bahwa mereka lebih kuat. Kenyataannya sederhana. Orang jahat selalu rapuh di dalam. Mereka hanya tampak kuat karena terlalu lama dibiarkan menumpang di kehidupan orang lain. Ketika semua akses dicabut, yang tersisa hanyalah beban batin yang harus mereka tanggung sendiri. Dan tidak semua orang sanggup berdiri tanpa topeng dan manipulasi. Pembahasan ini bukan ajakan untuk membenci, bukan pula pembenaran untuk menyakiti balik. Ini adalah peta keluar dari lingkaran luka.
Karena hidup tidak seharusnya dihabiskan untuk mengurusi orang yang memilih menjadi racun. Energi batin terlalu berharga untuk diserahkan kepada mereka yang tidak pernah berniat berubah. Saat kendali kembali ke tempatnya, hidup bergerak ke arah yang lebih tenang, lebih jernih dan lebih utuh. Dan orang jahat, mereka akan sibuk dengan kehancuran yang mereka bangun sendiri. Jika pembahasan ini terasa mengena, tulis di kolom komentar, aku sudah bebas. Bukan untuk siapapun, melainkan sebagai penanda bahwa luka tidak lagi memegang kendali. Sampai di sini, biarkan hidup berjalan tanpa beban yang bukan miliknya.